Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bedah Buku kita pada hari ini. Saya Agis dan di sini kita akan masuk ke dalam sebuah diskusi yang saya jamin bakal bikin kalian itu mikir keras, teman-teman. Nah, kita hari ini akan membedah sebuah karya klasik yang sudah berumur hampir seabad, teman-teman. Tapi relevansinya itu masih terasa hingga sekarang. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan dulu nih siapa aja yang ada di sini. Nah, di sebelah kanan saya mungkin boleh Kak diperkenalkan? Ya, halo semuanya, nama saya Rayhan Adi Susanto, biasa dipanggil Mulet oleh orang-orang kiri. Biasanya. Lanjut. Oke, hai semuanya. Aku perkenalkan, nama aku Mayasa. Aku di sini sebagai pembedah buku pertama di sini ya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan saya Adisa Pegagira Kumaya sebagai pembedah buku kedua. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling mendasar dulu nih, yaitu identitas buku tersebut gitu. Mungkin Kak Mai bisa nih diceritakan. Oke, baik Kak Gis. Jadi buku yang akan kita bedah kali ini adalah berjudul Islam dan juga Sosialisme yang ditulis oleh Kos Cokroaminoto dan juga dipublishkan oleh Pustaka Islam Jakarta, dan juga yang kita baca pada pembedah hari ini adalah cetakan yang ketiga, yang dimana ini edisi lama nih teman-teman, dalam ejaan yang lama juga. Buku ini tuh terdiri dari 7 bab dengan 77 halaman. Nah, ketika kita memasuki halaman-halaman awal dari buku ini, hal pertama yang akan kita temukan adalah pengantar yang ditulis oleh Yusuf Wibisono yang memberikan kita pendahuluan ataupun konteks dalam edisi yang beredar, kayak seperti apa aja sih yang akan kita bahas di dalam buku ini gitu. Nah, kalau mau saya tambahkan gitu sedikit ya, konteks historisnya gitu kan. Cokroaminoto ini menulis buku ini sekitar tahun 1920-an, yang dimana diduga gitu kan sekitar 1924 sampai 1925 ya gitu. Nah, Raden Mas Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang dikenal sebagai Kos Cokroaminoto, beliau ini dikenal gitu kan sebagai tokoh nasionalis Indonesia gitu. Nah, beliau ini lahir pada 16 Agustus 1882 gitu kan di Kabupaten Ponorogo atau Jawa Timur ya. Nah, beliau ini menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi, yang nantinya diubah menjadi Sarekat Islam gitu ya. Dan beliau ini wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Nah, kalau kita balik lagi ke bukunya gitu ya, buku ini tuh ditulis gitu kan ketika Indonesia ini masih dalam masa di tengah pusaran ideologi yang sangat besar gitu ya, yang dimana kolonialisme Belanda itu masih mencengkram gitu, sedangkan dari Eropa dan Rusianya sendiri itu mengalir deras gitu kan ide-ide sosialisme dan juga komunisme. Nah, padahal di saat itu Sarekat Islam yang dipimpin oleh Cokroaminoto ini sedang menghadapi godaan tersebut gitu kan, yang dimana PKI mulai menyusup ke dalam tubuh Sarekat Islam. Nah, ini nih yang sejak awal yang membuat saya penasaran gitu kan. Jadi buku ini tuh lahir dari konteks pergolakan internal Sarekat Islam gitu kan. Yang dimana buku ini tuh bukan murni dari kerja intelektual yang tenang gitu kan. Nah, betul sekali, dan itu tuh justru yang membuat buku ini tuh menarik gitu ya, yang dimana ini tuh bukan hanya tulisan akademik yang steril gitu kan, tapi ini tuh adalah respon ideologis gitu dari seorang pemimpin besar terhadap tantangan pada zamannya. Oh, menarik ya. Mungkin sekarang kita lihat dari struktur babnya nih. Mungkin Kak Mai boleh nih di breakdown sebentar. Boleh banget Kak Agis. Jadi buku ini kan seperti tadi yang sudah saya bilang terbagi jadi 7 bab. Nah, dari bab pertama ini kita di buku ini tuh membahas tentang asal usul dan juga makna sosialisme. Nah, di bab 2 ini tentang berbagai aliran-aliran sosialisme. Di bab 3 tentang sosialisme ilmiah alias tentang marxisme gitu ya teman-teman. Di bab 4 tentang komunisme, terus juga di bab 5 tentang gerakan Kristen sosial, dan juga di bab 6 ini yang paling daging nih menurut saya teman-teman, karena di dalam buku ini tuh membahas tentang kesamaan
dan juga perbedaan antara Islam dan juga sosialismenya Marx gitu teman-teman. Nah, yang terakhir di bab 7 membahas tentang kesamaan dan juga perbedaan antara Islam dan juga komunisme. Strukturnya sangat sistematis ya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke inti yang dimana penjelasan dari buku ini gitu. Nah, mungkin Kak Vega boleh silakan. Oke, mungkin saya akan coba jelaskan secara kronologis argumen dalam buku ini ya. Jadi kalau kita bayangkan buku ini itu seperti sebuah bangunan gitu ya, sebuah bangunan argumentasi yang dimana hal tersebut tuh dibangun lapis demi lapis. Nah, pada lapisan pertama dari bab 1 sampai bab 2 ini tuh merupakan fondasi definisi dari si penulis yang membuka dengan menjelaskan bahwa kata sosialisme itu berasal dari kata Latin socius gitu, yang berarti teman, sehingga sosialisme ini diterjemahkan sebagai persaudaraan manusia. Nah, yang menariknya dari awal itu sudah dijelaskan gitu atau ditujukan bahwa konsep ini tuh diperdebatkan gitu kan. Bahkan disebutkan ada 14 aliran sosialisme dan juga mulai gitu dari sosialisme utopis, anarkisme, sosialisme ilmiah, komunisme hingga sosialisme agama. 14 aliran. Betul. Banyak banget itu. Saya baru tahu kalau misalkan ada segitu banyaknya aliran-aliran dari sosialisme tersebut gitu. Nah, iya, dan itu tuh penting banget gitu sebagai pembuka ya. Dan penulis ini seolah itu berkata bahwa jangan samakan sosialisme yang satu dengan sosialisme yang lainnya, karena semua sosialisme itu berbeda gitu kan. Betul sekali, itu penting untuk memahami strategi jadi pemikiran dari buku ini teman-teman. Dengan menunjukkan adanya keragaman aliran sosialisme, penulis itu membuka sebuah ruang untuk berkata Islam itu sebenarnya dekat dengan sosialisme, tapi jauh dari sebagian lainnya, bukan sosialismenya. Betul. Nah, sebagai lapisan kedua gitu ya, dari bab 3 dan juga bab 4 itu merupakan eksposisi Marxisme dan juga komunisme, yang dimana ini tuh merupakan bagian yang menjelaskan hal yang lebih panjang gitu ya dari bab-bab sebelumnya, dan juga merupakan bab yang paling detail gitu secara intelektual, yang dimana sang penulis ini menjelaskan 3 pilar filsafat Marx, yang dimana ada historis materialisme, terus juga ada perjuangan kelas dan teori negara. Nah, bahkan ada juga 5 teori ekonomi Marxnya sendiri gitu kan. Ada teori nilai lebih, teori pemusatan, teori penumpukan, teori makin miskin gitu kan, dan juga teori krisis. Kalau saya baca penjelasan ini lumayan netral ya. Iya, jadi maksudnya tuh tidak langsung menjudge atau menghujat dulu baru ini gitu. Betul. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan metodologis ya dari buku ini gitu, yang dimana ada sisi netral sebelum adanya sisi kritik gitu, dan juga pembaca ini diajak untuk memahami Marx dulu gitu sebelum akhirnya dijudge atau diadili. Ya, betul. Tapi ada menarik nih Kak di bagian bab keempat tentang komunisme. Penulisnya ini membahas Lenin secara cukup panjang ya teman-teman. Jadi di sini tuh muncul kritik terhadap praktik komunisme di Rusia, terutama soal anti agama, diktator proletar, dan juga penggunaan segala cara untuk revolusi. Jadi di bab ini tuh kayak semacam wajah gelap gitu ya, Kamai, dari sosialisme Marx yang sudah dipraktikkan. Nah, betul Kak Agi. Jadi Lenin ini disebut oleh Cokroaminoto itu sebagai menambah-nambahkan, bahkan menyimpangkan beberapa ajaran dari Marx gitu. Misalnya soal diktatur proletar gitu ya teman-teman. Kalau Marx itu kan membayangkan diktaturnya itu dikuasai oleh mayoritas kaum proletar. Sedangkan kalau Lenin ini justru mewujudkannya sebagai diktatur yang oleh segelintir elit-elit partai komunis aja teman-teman, bukan dari pemilik modalnya itu. Dan sikap komunismenya terhadap agama itu menjadi titik kritik yang paling keras ya, yang dimana Lenin sendiri mengutip gitu soal agama sebagai racun bagi rakyat dan juga pelayan buruk gitu ya bagi jiwa manusia. Dan hal itu dipaparkan secara gamblang gitu oleh Lenin, yang dimana
hal tersebut tuh jelas gitu menjadi amunisi utama untuk menunjukkan bahwa Islam dan komunisme ini tidak bisa setara ya, atau tidak bisa bersatu gitu. Oke, mungkin setelah eksposisi panjang tadi nih, kita masuk nih ke lapisan ketiga yang dimana inti dari argumen buku tersebut. Mungkin Kamai boleh nih dijelasin. Oke, baik. Untuk argumen utamanya itu terletak pada bab 6 dan juga bab 7 yang merupakan menurut saya ini sebagai jantung dari buku ini ya teman-teman. Jadi di bab 6 ini penulis itu membandingkan Islam dan juga sosialisme Marx gitu. Nah, argumen di dalam bab ini tuh seperti ini teman-teman. Cita-cita Marx sejalan dengan Islam, tapi dasar pemandangan hidup dan juga corak masyarakat baru yang hendak dibangun itu berbeda dengan pemikiran dari Marx gitu. Artinya apa? Jadi Marx itu sebenarnya niat awalnya itu mulia gitu ya. Karena niatnya itu untuk membela kaum yang tertindas dan juga melawan ketidakadilan dan juga untuk menentang kapitalisme itu untuk lebih utamanya. Nah, semua itu sebenarnya ada di dalam Islam. Nah, di dalam Islam itu langsung dari firman Allah sendiri ada tentang keadilan dan juga hadis-hadis Nabi tentang soal upah buruh harus dibayar sebelum keringatnya kering gitu kan. Terus ada juga larangan riba di dalam Islam. Nah, semua itu tuh sebenarnya mirip-mirip dengan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme. Nah, saya mau nanya dong tentang di mana sih letak perbedaannya gitu dari Karl Marx sama Marxisme ini? Menurut saya perbedaannya itu ada di cara dan juga pandangan hidup ya. Jadi Marx ini kan membangun ideologinya di atas historis materialisme gitu ya. Kalau materi itu lebih utama dari roh gitu, dan agama itu adalah produk ekonomi, bahwa Tuhan itu nggak ada. Sedangkan kalau Islam itu kan berdiri dari di atas tauhid dan juga keyakinan akan Allah sebagai pencipta itu ada di dalam hati mereka dan juga penganut untuk pengatur segala sesuatu gitu ya. Nah, dan untuk perjuangan kelasnya sendiri, Islam memang mendukung gitu ya perjuangan buruh melawan ketidakadilan gitu dari majikannya sendiri gitu kan. Nah, tapi tujuannya ini untuk menegakkan keadilan. Bahkan sedangkan dari Marxisme sendiri gitu kan, itu tuh malah merebut kekuasaan gitu ya. Dan juga berbeda cara pandangnya. Ketika Marxisme itu menghalalkan segala cara untuk revolusi, Islam tuh enggak gitu. Islam tuh hanya untuk menegakkan keadilan, bukan menegakkan keadilan tapi juga ikut merebut kekuasaannya seperti itu. Jadi intinya tuh sebenarnya satu tujuan tapi beda jalan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri gitu. Betul. Jadi kayak sebenarnya satu tujuan gitu untuk menegakkan keadilan tapi berbeda cara jalannya aja gitu. Nah, kalau kita lihat pada bab terakhir nih teman-teman tentang Islam versus komunisme, ini tuh kesimpulan itu lebih ditegaskan lagi kalau komunisme itu pada dasarnya itu adalah anti agama gitu. Jadi ada titik temu yang hakiki gitu di antara Islam dan juga komunisme. Jadi seorang muslim yang bergabung dengan gerakan komunis ini, menurut buku ini tuh sesungguhnya itu nggak boleh mereka itu sebenarnya nggak memahami perbedaan antara komunisme dan juga Islam sendiri gitu teman-teman. Wah, menarik ya. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam segmen yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman, yaitu analisis kritis gitu. Nah, mungkin Kak Vega bisa nih dimulai dari keunggulan buku ini gitu. Nah, kalau saya sebutkan mungkin ada beberapa keunggulan ya. Yang dimana yang pertama ini ada kelengkapan peta ideologi, yang mana buku ini tuh sangat luar biasa komprehensif gitu untuk ukuran zamannya gitu kan. Buku ini tuh tidak hanya bicara tentang Marxisme, tapi menavigasikan 14 aliran sosialisme tersebut gitu. Dan juga buku ini tuh lengkap gitu dengan tokoh-tokohnya, seperti ada Proudhon, Bakunin, Owen, hingga Bernstein gitu kan, yang dimana hal tersebut menjadi ensiklopedia yang sangat berguna bagi pembaca yang ingin mendapatkan orientasi ideologisnya gitu kan. Nah, yang kedua ini ada dari sisi kenetralannya gitu, sebelum akhirnya mengkritik Marxismenya sendiri gitu kan, yang dimana penulis ini tuh tidak tergesa-gesa
dalam mencela Marxisme gitu. Ia tuh menjelaskan terlebih dahulu secara jernih dan juga relatif netral, sehingga baru dia menganalisis dari pandangan Islamnya dan juga menunjukkan kejujuran intelektual yang menurut saya itu patut diapresiasi. Ya, saya setuju sama Kak Vega. Kalau boleh saya tambahkan lagi nih, di buku ini tuh apa ya, kayak ada relevansi kontekstualnya itu sangat kuat ya teman-teman. Jadi karena buku ini lahir di tengah kondisi yang krisis ideologi yang nyata gitu, syarikat pada zaman itu kan syarikat Islam sedang terancam disusupi Iya, betul. oleh komunisme. Nah, PKI di bawah musuh itu sedang berjaya dan umat Islam di Indonesia ini kayak dihadapkan pada pilihan yang bingungkan gitu. Nah, buku ini tuh hadir sebagai panduan ideologis lah ya untuk untuk memahami Islam yang benar itu bagaimana gitu. Bisa dibilang sebagai panduan yang mendasar ya. Iya. Tapi di sini saya mau nanya nih, apakah relevansi kontekstual itu juga tidak menjadi kelemahan? Maksudnya tuh apakah buku ini tuh bisa dibaca secara objektif atau ia memang sangat terikat pada kepentingan syarikat Islamnya itu sendiri? Nah, itu menjadi pertanyaan yang bagus ya. Mungkin saya akan menjawab dengan keunggulannya terlebih dahulu, satu keunggulan lagi mungkin nanti Kak Mai bisa menunjukkan dengan kelemahannya gitu ya. Yang dimana keunggulan yang terakhir dari buku tersebut merupakan kontribusi terhadap wacana sosialisme Islam gitu, yang dimana buku ini merupakan salah satu yang paling awal di dunia Islam yang mencoba mendialogkan Islam dengan sosialisme secara sistematis gitu kan. Bahkan penulis ini mengacu pada salah satu tokoh yaitu M.H. Kidwai yang menulis buku tentang Islam dan sosialisme pada tahun 1912 ya, yang dimana hal tersebut menjadi inspirasi gitu bagi sang penulis. Nah, ini tuh menempatkan buku ini dalam percakapan intelektual yang global. Oke, karena tadi Kak Vega udah ngejelasin keunggulannya nih, mungkin kamu bisa banget dijelasin kelemahannya. Oke, sebenarnya ada beberapa kelemahan sih ya kalau kita boleh jujur ya Kak Vega. Jadi beberapa bagian buku itu terasa lebih seperti kepada pembelaan terhadap Islam daripada analisis objektif sendiri teman-teman. Misalnya nih ketika kita bahas tentang ekspansi Islam di masa lalu, bukunya itu cenderung memperindah gambaran dari penaklukan Islam gitu dan sangat mengontraskannya dengan imperialisme Barat. Ini tuh bisa aja diperdebatkan secara historiografis. Nah, betul banget. Dan yang kedua mungkin ada penggambaran Marxisme yang kadang terlalu simplistis ya, yang dimana meskipun penulis ini berupaya adil gitu kan, ada beberapa tempat di mana kompleksitas Marxisme ini disederhanakan gitu ya. Misalnya hubungan antara Marx yang awal dengan Marx yang pola pikirnya mungkin sudah matang gitu ya, dan juga perbedaan antara Marx dan juga Engels yang tidak terlalu didalami. Nah, poin ini nih yang sangat saya setujui, yang dimana dan poin ini tuh sangat membawa saya kepada kelemahan yang ketiga, yang dimana saya yang ingin angkat itu tidak adanya dialog dengan pemikir Muslim kritis atau sarjana Muslim gitu kan, sarjana Marxis Muslim, atau maksudnya ya itulah, yang dimana buku ini itu seolah membangun dinding yang sangat tegas antara Islam dan Marxisme gitu, yang padahal dalam tradisi pemikiran Islam kontemporer ada banyak sekali tokoh-tokoh yang berusaha menemukan sintesisnya, seperti Ali Syariati yang dimana beliau dari Iran, dan juga Hasan Hanafi, beliau yang dari Mesir, yang dimana Hasan Hanafi ini terkenal dengan teologi kirinya gitu. Itu menarik banget sih ya Kak Rehan. Jadi ada kekosongan referensi dengan pemikiran-pemikiran Islam yang justru bergerak ke arah sistensis gitu. Nah, persis, dan ini membuat kesimpulan buku ini tuh terasa agak final gitu kan. Padahal wacana sesungguhnya itu bisa menjadi lebih cair gitu. Oke, mungkin kita masuk ke perbandingan dengan literatur lain gitu ya. Mungkin Kak Vega bisa nih bagaimana buku ini berdialog dengan berebut kiri. Itu menjadi hal yang sangat saya tunggu-tunggu ya Kak Gis ya. Yang dimana buku berebut kiri ini
yang judulnya dalam konteks ini tuh merujuk pada dinamika perebutan pengaruh ideologi kiri di Indonesia gitu ya. Yang dimana buku Berebut Kiri itu memberikan perspektif yang sangat berbeda gitu, dan dalam banyak hal justru mengisi kekosongan yang ada di buku Islam dan juga Sosialisme Host Cokroaminoto. Nah, kalau buku Cokroaminoto berargumen dari dalam, yakni dari perspektif pembelaan Islamnya terhadap ancaman komunisme, maka Berebut Kiri ini bercerita dari perspektif sosiologis dan juga historis tentang bagaimana berbagai kelompok ini, termasuk kelompok Islam yang sesungguhnya gitu kan, turut berkontribusi dalam membentuk wacana kiri di Indonesia. Jadi buku Berebut Kiri ini seperti membalik narasi dari buku Islam dan Sosialisme itu sendiri. Nah, dalam beberapa hal mungkin iya gitu kan. Berebut Kiri ini menunjukkan bahwa garis antara Islam dan juga kiri di Indonesia itu tidak pernah setajam yang dibayangkan oleh buku Cokroaminoto. Ada tokoh-tokoh Islam yang juga bergerak dalam orbit kiri gitu kan. Ada ide-ide dari tradisi Islam yang bisa diidentifikasi sebagai kiri dalam pengertian tertentu. Nah, dan menurut saya ini yang sangat penting ini secara metodologis ya. Jadi teman-teman, kalau Islam dan sosialisme itu membuat peta ideologis yang bertentangan gitu kan, punya banyak perspektif. Nah, kalau di Berebut Kiri ini menunjukkan kalau realitas historis ini jauh lebih cair dan juga kompleks gitu. Ada Islam pada pergerakan kirinya. Jadi seperti Islamnya di sebelah sini, terus Marxisme atau komunisme di sebelah sana gitu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat jauh gitu ya. Tapi dari sini tuh apakah buku Islam dan Sosialisme ini menjadi salah terhadap secara intelektualnya gitu? Sebenarnya nggak salah sih Kak, karena konteksnya itu berbeda. Jadi Islam dan sosialisme itu kan ditulis dalam konteks yang lagi perang ideologis gitu, yang pada tahun 1920-an itu Cokro harus memberi orientasi yang jelas kepada jutaan anggota Sarekat Islam. Nah, dalam konteks itu tuh peta yang metodologis pemikiran yang saling bertentangan dan juga banyak perspektif di dalamnya itu justru harus diperlukan itu di dalam bukunya. Sementara kalau di Berebut Kiri itu tuh ditulis lebih kepada perspektif yang akademis dan juga kontemporer yang lebih leluasa untuk melihat nuansa dan juga kompleksitas historisnya. Nah, itu merupakan analogi yang bagus ya, yang mana Islam dan sosialisme ini seperti peta medan perang yang harus jelas dan juga operasional gitu ya. Berebut Kiri ini seperti analisis geopolitik pasca perang yang bisa lebih halus multidimensional. Oh, itu analogi yang sangat membantu gitu. Jadi keduanya ini sebenarnya sama gitu. Yang akan tetapi untuk fungsinya ini berbeda gitu. Betul banget, dan justru dengan membaca keduanya secara berdampingan memberikan pemahaman yang lebih kaya gitu tentang dinamika ideologi Islam dan juga kiri di Indonesia. Nah, satu lagi nih yang menarik nih teman-teman. Jadi baik Islam sosialisme ataupun Berebut Kiri, itu kedua buku itu sepakat kalau kapitalisme itu adalah musuh bersama gitu. Perbedaannya adalah pada cara dan juga pandangan dalam melawannya. Kalau Cokro itu menawarkan Islam sebagai jalan, sedangkan kalau Berebut Kiri ini lebih menunjukin kalau sejarahnya itu nyata. Berbagai tradisi Islam itu sebenarnya sudah berkolaborasi dalam perlawanan terhadap kapitalisme kapitalisme kolonial ya pada zaman itu. Mungkin kita sekarang masuk ke segmen terakhir ya teman-teman. Aku di sini punya pertanyaan nih, pertanyaannya sederhana aja. Apakah buku ini tuh layak dibaca gitu? Mungkin Kak Vega boleh dijelasin Kak Vega. Nah, kalau untuk layak atau enggaknya, menurut saya itu sangat layak untuk dibaca ya, karena dengan beberapa catatan. Yang pertama, buku ini itu sebagai dokumen sejarah pemikiran gitu kan, bukan sebagai panduan ideologi yang final gitu. Nah, yang kedua ini baca dengan kesadaran bahwa ini adalah teks yang lahir dari konflik ideologi yang spesifik gitu loh. Nah, tapi jangan dibaca dengan salah satu bukunya aja, tapi dipadukan dengan buku-buku lain seperti buku Berebut Kiri tadi, sehingga
hal tersebut tuh dapat kita tuh memahami gambaran yang lebih kompleks dan juga lebih lengkap. Ya, saya setuju banget sama Kak Vega. Saya juga mau menambahkan kalau buku ini tuh relevan gitu untuk konteks yang lebih kekinian gitu ya, di era dimana polarisasi ideologi itu semakin meningkat, dimana itu banyak orang melihat Islam dan juga progresivisme ini sebagai dua hal yang nggak bisa bertemu. Nah, buku Cokro ini kan mengingatkan kita kalau sebenarnya percakapan ini tuh udah lama ditulis, udah lama diteliti gitu kan. Nah, bahwa Islam itu memiliki sumber daya intelektual yang kaya dan juga terlibat di dalam pergerakan gitu teman-teman. Nah, yang harus diingat itu adalah buku ini tuh kuat sebagai kritik terhadap kapitalisme dan juga imperialisme, tapi dalam perspektif Islam ya teman-teman, daripada sebagai bantahan terhadap Marxisme yang benar-benar komprehensif gitu. Nah, dari saya pribadi gitu sebagai penganggap, jujur saya awalnya tuh sangat skeptis dengan buku ini gitu. Jadi saya juga khawatir ini hanya akan menjadi teks yang membosankan gitu bagi pembacanya. Tapi ternyata tuh tidak. Jadi mana buku ini itu punya kejujuran intelektual yang saya hormati gitu. Yang dimana dia mengakui bahwasannya Marx itu mempunyai cita-cita yang mulia, bahwa ada titik-titik persamaan antara yang nyata antara Islam dan sosialisme itu sendiri, dan itu sangat membutuhkan waktu atau keberanian untuk pada zamannya itu sendiri. Nah, dari situ saya tertuju pada apa yang tidak ada dalam buku ini, yaitu dialog dengan tradisi pemikir Islam yang lebih kontemporer, terus juga lebih analitis dalam teks yang lebih mendalam, dan keterbukaan terhadap kemungkinan sintesis yang lebih kreatif. Tapi sebagai titik awal pembicaraan tadi, itu yang dimana buku ini sangat luar biasa gitu, dan saya sangat merekomendasikannya. Berarti sangat direkomendasikan ya. Luar biasa. Saya juga di sini sebagai moderator juga ingin memberikan refleksi singkat gitu. Yang paling membekas bagi saya dari diskusi kita hari ini adalah salah satu kalimat dari buku ini. Jadi ada salah satu quotes dari buku ini, yaitu sepaham dalam dasar atau tujuannya tetapi bertentangan paham dalam cara dan pedomannya. Nah, itu adalah cara yang sangat elegan dan jujur untuk memetakan hubungan Islam dan Marxisme. Dan saya pikir kalimat itu juga relevan gitu ya untuk banyak sekali perdebatan ideologis di zaman kita sekarang gitu. Nah, buku ini tuh juga mengajarkan kita bahwa berdialog dengan ideologi yang berbeda tidak berarti kita tuh harus kehilangan identitas kita sendiri gitu. Justru sebaliknya gitu. Dialog yang dalam itu justru memperjelas siapa kita dan yang kita yakini gitu. Mungkin segitu aja kali ya dari kita. Terima kasih banyak kepada Kak Vega dan Kak Mai sebagai pembedah, dan juga Bang Rehan nih sebagai penganggap yang sudah membuat diskusi kita hari ini begitu kaya dan hidup. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak podcast kita pada hari ini nih. Sampai jumpa pada episode selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.